Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutakan ngaji kitab fikih saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Abdul Jabbar yang ketiga untuk hajat-hajat kita semua. Mugi-mugi Allah paring kegamtilan sedaya urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatul haji utawi iki ku bira-bira perkara kang batalaken haji. Yubtilu batalaken hu ing haji. Yubtiluhu batalaken ing haji apa aljima ujima. Amdan kelawan sengaja. Wajibul itmamu wajibulan wajib apa al itmamu nyampurnaake wal qada ulan qada ngodoni wadabhu badanatin lan nyembelih unta badanah. Jadi yang membatalkan haji itu yang pertama adalah jima, ya, berhubungan suami istri pada waktu pelaksanaan haji itu. Loh, kok sik kober-koberi ngono. Sik kober-koberi. Ya mosok iso, Pak. Wong nang gone Arafah. Nang Arafah. Duka kok saged. Jadi haji itu akan batal ketika kita melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Jangankan itu wong membuka aurat saja kita tidak berani ya. Yubtihul jima'u amdan wa yajibul. Tetapi kalau terjadi betul jima atau hubungan suami istri, maka dia wajib menyempurnakan wal qada dan membayar qada wa dzabhu badanatin dan menyembelih unta. Maksudnya menyempurnakan apa, Pak? Loh, kalau sudah ya menyempurnakan seluruh rangkaian haji itu. Menyempurnakan rangkaian haji, tetapi tetap kena dam. Damnya yaitu nyembelih badanah. Lu kok pakai dikodok, Pak? Berarti kan ya lihat ininya dulu ya. Tapi kalau ya berarti tidak sah ininya hajinya. Fa'ilam yajidha. Mongko lamun ora nemu sapa wong ha ing badanah, fa baqaratan mongko gantine adalah menyembelih sapi. Fa'ilam yajidha. Mongko lamun ora nemu sapa wong ha ing baqarah, fa sab'asiyatin mongko gantine 7 wedhus. Fa illam yajidha mongko lamun ora nemu sapa wong ha ing 7 wedhus. Qawamal badanah mongko ngregani sapa wong al badanata ing unta badanah. Washtara lan tuku sapa wong bisamania kelawan hargani badanah. Ta'aman ing panganan. Jadi kalau tidak ada badanah, berarti hargane badanah itu unta iku piro? Hargane unta iku ditukokno panganan. Makanan nih dibagikan kepada orang
yang ada di sana. Fa illam yajidha mongko lamun ora nemu sapa wong ora nemu apa yaiku mau tuku pangananmu atau gak iso nglakoni tuku badanah mau soma mongko poso sapa wong angkul limudin saking saben-saben mud yauman sedina. Nah niki sing soro ya. Unta niku pinten kira-kira padha karo sapi niku pinten juta? Sapi pinten juta? 20, 21 ya 21 ah 21 nek sakmut sedina sewengi niku ngekei mangan tiang niku pinten? Ya 30.000. 21 juta dibagi 30.000. Pirang dina sampean poso. Jadi beratnya begitu ya. Alladzi ajaza 'anil haji, alladzi utawi iki iku wong ajaza kang apes sapa wong 'anil haji saking haji. Siapa yang dikatakan orang yang tidak mampu berhaji, ya, tidak mampu atau ada kelemahan dalam melakukan ibadah haji. Man ajaza utawi wong ajaza, man utawi wong ajaza kang apes sapa wong 'anil haji saking haji bisa babiki barisinnihi kelawan sebab tuwone umure wong au bisa babi marodin utawa sebab lorone wong layur jakang ora den arep-arep apa syifauhu warase wong yajibu iku wajib alaihi ngatasé wong apa ayyuni baghairahu gawe ganti sapa wong ghairahu ing liyane wong. Nah niki penting nih. Jadi ini orang yang tidak kuasa mengerjakan haji, tetapi bukan karena tidak mampu, ya. Bukan karena tidak mampu. Penyebabnya karena terlalu tua sehingga tidak bisa ke sana. Ya wis karek gotong tok kok ya gak iso. Atau karena sakit, yang sakitnya itu tidak mungkin akan sembuh. Tapi berarti masih punya kemampuan, punya uang sekitar 50 juta. Punya uang sekitar 50 juta. Maka kita yang punya uang 50 juta yang untuk berangkat itu tapi tidak mampu karena itu tadi karena sakit, karena saking tuanya, maka kita berkewajiban, tetap punya kewajiban menunaikan ibadah haji. Enggak mampu loh Pak, enggak mampu kesananya, digantikan. Nah, digantikan. Bon, di sana ini cobi. Nih, kalau kita ini sudah punya tabungan lebih dari 50 juta, berarti nggih sampun panjenengan punya kewajiban. Punya kewajiban. Nek gak mampu fisiknya, ya ditunaikan yang lain. Ditunaikan anaknya, ditunaikan orang lain, ya harus begitu. Kenapa? Karena sudah punya kewajiban mampu untuk membayar UNH. Ya. Nah, siapa yang boleh menggantikannya? Ya orang yang sudah pernah haji. Ya. Orang yang tidak pernah haji itu yang pernah haji yang menggantikannya. Man utawi wong mata kang mati sapa wong walam yahujja lan durung haji sapa wong yajibu iku wajib ala walihi ing atase waline wong apa ayyukhrija yen to ngetokake sapa wali mintir katihi saking tinggalane wong ujrotaman ing opahe wong yahujju kang haji sapa wong wa ya'tamiru lan ngumrohaken sapa wong anhu saking man mata. Nah, niki keterangan berikutnya. Jadi kalau punya kemampuan dari sisi harta sudah bisa berangkat ya 50 juta sekarang kan 50 juta udah punya segitu tapi belum bisa menunaikan
ya, tidak bisa menunaikan, maka orang yang meninggal saat belum melakukan haji, tapi punya kemampuan untuk menunaikan secara finansial, maka orang tersebut masih punya kewajiban. Masih punya kewajiban. Lah wis mati ya Pak, masuk digugah maneh. Nah, gimboten, artinya menyuruh orang untuk memberangkatkan. Berangkatkan iki harta kekayaan Bapak. Harta warisi Bapak. Digawe berangkat no. Loh, lah gak iki, gak bagi-bagi warisan. Sampeyan gak sano Bapak sampean. Punya kewajiban tidak tertunaikan gara-gara sampean wedi gak oleh warisan. Nah, lebih baik menunaikan haknya kewajiban orang tua tadi. Kenapa? Karena ya orang tua panjenengan masih tetap punya tanggungan itu. Lah yang kita yang tahu, anaknya yang tahu harus mendahulukan itu. Harus mendahulukan itu. Ya kalau tidak bisa ya diwakili anaknya. Kalau tidak bisa anaknya ya orang lain mengupai orang yang berangkat itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, pun gak usah mamang, gak usah ragu. Gak usah mamang, gak usah ragu. Nek wis waktune, nek wis duwe duwite dan diberangkatno. Jangan khawatir, pasti diganti. Gak suwe-suwe, ya, gak sampai setahun, insya Allah balik. Insya Allah balik. Pun sedaya napa niki amalan-amalan kados mekaten, kayak apa itu ini apa kurban. Kula pun nanti kurban, Mbak. Loh, kurban itu bukan sekali seumur hidup, ya. Kurban itu bukan sekali seumur hidup. Kalau memang punya pada tahun itu, berangkatkan. Diberangkatkan. Kenapa? Ya untuk membersihkan dari harta kita, ya. Termasuk sedekah kita ya, dalam bentuk kurban. Insya Allah mesti diganti. Ya. Tidak akan bakal orang itu miskin karena itu, dan tidak akan bakal lebih kaya tanpa harus melakukan itu. Kenapa? Karena memang sudah ada hitungannya sendiri. Saya masih ingat betul diomongi mbah saya itu dan juga teman saya saat berangkat haji itu. Kula niku nek pun mantuk ndugi haji niku mesti buka rekening baru. Buka rekening baru damel napa? Buka rekening haji baru. Dulu pada zamannya saat kula haji tahun 2011 itu. Jadi ada teman saya itu yang begitu. Pulang mesti langsung buka rekening baru. Mbah saya yang Mojokerto niki ngoten. Pulang langsung buka rekening baru. Lho napa kok ngoten panjenengan? Kula niku kuwatir. Lho kuwatire napa? Kuwatire mungkin niku napa niki rezeki kula niku berkurang gara-gara mboten daftar haji. Kenapa? Ketika kita sudah daftar haji berarti kita ini sudah mencatatkan diri kita di sana. Sopo sing bagian ngelengkapi Gusti Allah jare ngoten. Jadi nek budal nang nggone bank niku ngomongnya ngeten. Gusti kula titip nggih. Kula titip rekening niki. Mungkin panjenengan sing ngelunasi. Ya lunas. Padahal beliau itu ya ini buka napa niki? Niki enggak ada satu stand di pasar. Tapi kula tingali nggih ruwame. Enten malih rencang kula niku Madura. Nah, saking Madura. Jadi dodolan es oyen niku, es oyen. Dodolan es oyen. Ngertos es oyen panjenengan. Es oyen. Niki tasik ngontrak. Tasik ngontrak. Kos-kosan ngontrak. Niku berangkat sak bojone, musik nom-nom panjenengan Madura senengan. Sik nom-nom. Sampeyan kok wis haji sik nom ngeten. Alhamdulillah, Pak. Lah napa kerjane jenengan?
dodolan es oyen. Oh, tes es oyen. Nggih. Berarti hasilnya kata. Nggih mau sak cukupe, Pak. Nggih, pokoke sing penting saged berangkat mriki. Terus tinggali sampean teng mriki. Asline pundi? Madura. Lho teng mriki omahe dhewe mboten, asik ngekos. Luar biasa. Lah terus kok semangat ngeten mboten pingin duwe omah dhisik ta, duwe mobil dhisik. Terus mboten, Pak. Kewajiban kula pertama nggih tak sempurnakne dhisik Islam kula. Sampai ngoten. Islam kula tak sempurnakne dhisik. Urusan dunya ne gampang. Dan kula yakin mantun berangkat pasti ya, pasti dibalekaken Gusti Allah. Mungkin kula teng Mekah mriku tak matur nang gune Gusti Allah ngarepe Ka'bah. Ya Allah, balekno. Nah, itu motivasi kula luar biasa. Jadi sampun lah kalau kita ini daripada kita nanti sudah punya terus kemudian anak-anak kita tahu bahwa orang tuanya sudah mampu tapi belum berangkat, akhirnya panjenengan gak mampu berangkat, diberangkatno orang lain. Ya enak kita sendirilah. Riyen pada waktu kula teng mriku niku cuma ngeten, ya Allah, enak ngene haji ya. Kenapa? Hari-hari 40 hari ini cuma penggaweane napa? Ibadah. Ibadah napa jalan-jalan? Ibadah napa blonjo? Ya, gini ku di antara blonjo, mari blonjo, jalan-jalan, golek hari ngono ibadah, ibadah terus 40 dino panjenengan di napa niki dilayani teng hotel. Wis pokoke dadi raja selama 40 hari panjenengan. Ya Allah. Lah saya itu pernah jadi napa niki pelayani raja berarti. Dipelayani raja. Ini luar biasa 40 hari. Dalam hati saya seumur hidup mosok gak iso rene, alhamdulillah iso rene rek. Jadi menikmati betul. Menikmati kerja keras kita, menikmati fadilah yang diberikan Allah berupa apa? Kelebihan keuangan itu berangkatkan. Dan jangan khawatir, pasti akan diganti Allah. Pasti akan diganti. Ya. Jadi kalau sudah sudah meninggal, tapi memang betul punya dana untuk berangkat, tapi tidak diberangkat-berangkatkan, ya anaknya yang tahu bahwa orang tuanya sudah mampu itu harus memberangkatkan, biar tidak punya tanggungan kewajiban itu. Tanggungan kewajiban itu. Al-ihsaru utawi iki iku nerangaken ihsar. Wa utawi ihsar iku al-man'u min jami'it turuqi. Iku al-man'u kacegah min jami'it turuqi saking sekabehane pira-pira dalan. An itmamil haji saking nyampurnaaken haji wal umrati lan umrah. Fayatahallalu mongko manjing halal. Mongko manjing halal sapa wong kang den sengker. Sapa al-mahsuru wong kang den cegah bidamin kelawan dam. Fayadbahu mongko nyembelih sapa mahsur wong sing kecegah mau syatan ing wedhus siji summa yahliku mongko nuli nyukur sapa mahsur wong sing kecegah mau sya'rahu ing rambute wong. Nah, kalau kita saat melakukan haji terus kemudian ada tragedi, ada kejadian yang luar biasa yang kita tidak bisa menyempurnakan haji kita. Yang kita tidak bisa menyempurnakan, misalkan nopo niku pada waktu nopo niku jenenge wukuf, hujan badai hebat betul. Sehari semalam entek berarti sehari semalam kabur kabeh. Akhirnya diungsikan sampai habis masa di napa niki di wukuf itu di Arafah gitu. Maka kan tidak
tidak sempurna. Maka bagaimana Pak? Wong kita sudah terlanjur ihram itu Pak. Ya sudah, dilanjutkan kemudian sampai tahallul. Kalau sudah tahallul maka sudah melepas semua pakaian-pakaian ihram, sehingga apa? Sudah tidak ada larangan-larangan untuk ihram itu. Loh, terus haji nih bagaimana Pak? Ya gak iku, gak apa namanya? Ya batal karena tidak bisa umroh, tidak bisa wukuf. Oleh karena itu wajib diqadha pada tahun berikutnya, yaitu berangkat lagi hajinya. Ya. Alhamdulillah terakhir niku babnya tentang haji sudah selesai dan kitab ini berakhir dengan bab haji. Mugi-mugi kita sedaya saged nglampahi nggih. Mugi-mugi. Enten pertanyaan? Alhamdulillah pun niki pun napa? Pun khatam. Pun khatam kitab pinten pun ya alhamdulillah. Kitab niki saderenge niki kitab napa? Wasiatul Mustafa. Saderenge Wasiatul Mustafa Usfuriyah. Saderenge pun Usfuriyah nggih Usfuriyah nggih pun niku mawon nggih. Alhamdulillah sudah khatam. Insyaallah minggu depan ngaji kitab selanjutnya hadis tapi tentang fikih hadis bab sampai samriki mawon, sehingga ibadah-ibadah kita itu tahu dalilnya, itu tahu biar tidak mana dalilnya tapi panjenengan gak usah ngomong dalil ya, karena memang panjenengan bukan ininya, bukan faknya itu. Pokoknya dilakoni, nopo jarene gurune, tapi nek isok ngapalno dalile nggih diapalno dalile biar kita ini ada dasar melakukannya.